Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadhihi as-sa'ah bil fursatil jamilah wa fil makanil mubarakah. Asa an yaj'alana min ahli al-ibadah wal istiqamah was sahlah wan najah fi kulli umuri dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa min baitihi wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa sadatina wal muhaddisin wal mufassirin wa arba'atil mutahhirin wa qalbuhum bid-din wa syuhada'i was sholihin wa wal awliya'i ajma'in. Ila mu'allifi hadzal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim naf'an mubarakalana wa lidinika wa linas ajma'in wa khususan man shalla wa man tasaddaqa wa man 'allama fi hadhihi al-musalla baitur rahim. Syai'ulillahi lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarramin, yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz, para imam, para khatib, khusus guru kita bersama, Dewan Guru Kuliah Subuh Kelurahan Kebagusan khususnya, beserta para asatidzah yang mohon maaf al-fakir tidak sebut nama. Mudah-mudahan senantiasa kita doakan beliau-beliau Allah berikan kesehatan dan keafiatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, disertai kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak yang mulia, orang tua saya yang luar biasa, semangatnya senantiasa menggelora walaupun malam harinya sampai larut ikut maulidan, tapi bisa bangun subuh untuk kembali dalam taklim kita bersama. Dan juga kawan-kawan, para pemuda, para remaja, harapan bangsa, harapan agama, mudah-mudahan kumpulnya kita bersama dalam rangka memperdalam ilmu agama, memperluas hasanah pemahaman kita, dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah diampuninya segala dosa. Allah permudah urusan kita, permudah jalan kita ke surga. Man salaka tariqan ya tamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Baik para bapak yang mulia, pembahasan kami pada pagi hari ini yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 15. Saya berdiskusi dengan Guru Kiai Hidayatul MA, ya. Untuk ayat ini ya sengaja dibahas karena ada kaitannya kemarin dengan Hari Pahlawan. Yang kedua, kebetulan ini mushola lagi pembangunan. Ya, mudah-mudahan kita tabarukah. Tapi barangkali ya saya pendek aja ya, perut agak melilit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman itu, atau hanyalah orang yang beriman itu, innamal mu'minuna lakamil, sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, yaitu allazina amanu, yang mana mereka beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Lam yashku, mereka tidak ragu, tidak mang-mang, wala tazalzalu, begitupun mereka tidak bimbang, bal sabatu ala halin wahidatin, akan tetapi mereka meneguhkan pendirian, wahya at-tasdiqul ma'ruf, dan itu merupakan kebenaran yang murni. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman bahwasanya beriman itu harus sempurna. Ya, jangan kalah sama rokok. Iman itu harus sempurna. Dimulai daripada kita iman kepada Allah, kemudian kita iman kepada Rasulullah, dan yang ketiga, jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada kebimbangan. Sekali beriman tetap sekali merdeka tetap jangan sampai ada keraguan, mantapkan keimanan, dan ini yang menghantarkan kepada al-mu'minun al-kamilu, keimanan yang sempurna. Apalagi di zaman dulu, awal-awal keislaman, permulaan Islam diajarkan, banyak orang yang awalnya beriman tiba-tiba merasa ragu. Seperti halnya ketika peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang susah dimengerti dengan akal, yang susah dicerna dengan pikiran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina, bahkan dalam waktu 2/3 malam bisa menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak yang tadinya sudah masuk Islam keluar lagi. Banyak yang tadinya sudah beriman ragu lagi. Tapi mereka yang teguh dalam keimanannya, teguh dalam pendiriannya, itulah yang disebut dengan as-shadiqul ma'ruf. Ya, sehingga orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj disebut dengan as-siddiq, Abu Bakar Siddiq. Ya, makanya ketika kita iman kepada Allah, kita juga harus iman kepada Rasulullah, dan kita tidak boleh ada keraguan. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwasanya ciri keimanan yang sempurna itu wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad, mereka berjuang bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan juga jiwa raga mereka. Jadi yang namanya perjuangan tidak hanya dengan fisik saja, tidak hanya turun ke medan perang saja, tapi wajahadu bi amwalihim, berjuang bisa dengan harta, bahkan itu bisa dibutuhkan dalam berbagai kondisi zaman. Maka dari itu, ini kebetulan, ya, ini bukan pesanan saya, kebetulan kita saksikan di belakang banyak semen yang belum diaduk, ya, barangkali kurang airnya, ya, makanya nunggu diaduk, ya. Begitupun, ya, di depan masjid kita saksikan udah banyak tiang-tiang toran belum diaji, padahal semennya udah ada. Nah,
barangkali yuk sama-sama kita berjuang. Jahadu bi amwalihim, dengan kita sama-sama menyisihkan harta. Sebagai apa? As-sidqu, pembenaran daripada keimanan kita. Makanya disebut sodakoh. Sodakoh diambil dari kata masdarnya sidqun. Jadi ketika kita bersedekah, berarti kita melakukan pembenaran atas keimanan kita. La syakku, janganlah kita bimbang. Wala tazalzalu, janganlah kita ragu. Mari sama-sama kita buktikan keimanan kita dengan berjuang mengeluarkan, menyisihkan harta kita. Wa anfusahum fi sabilillah, dan jiwa raga kita di jalan Allah. Ayami wa banalu man jahum wa nafa'iskan walahum fi ta'atillah wa ridwani, yakni mengorbankan sesuatu yang kita cintai, harta yang kita miliki, tenaga yang kita punya dalam ketaatan kepada Allah, wa ridwani, dan mengharap ridho Allah. Ulaika humus shadiqun, dan mereka itulah yang termasuk orang-orang yang benar. Ai fi qaulihim idza qalu innahum mu'minuna la. Beda hanya dengan sebagian wahil Arab, sebagian orang Arab, yang mana orang Arab itu alladzina, mereka itu beriman, tapi laisa lahum minal iman illa kalimatut dhahirah, kecuali hanya sebatas lisan saja, hanya sebatas kalimat pembicaraan yang jelas saja. Dia ngaku beriman, KTP-nya Islam, tapi tidak ada pembuktian. Ngaku beriman, kagak datang ke pengajian. Ngaku Islam, kagak sholat. Maka dari itu ini kafa'il Arab, seperti sebagian orang Arab yang mana di sini dijelaskan sebagian daripada orang Baduy, orang Baduy, orang suku Arab pesisir, datang kepada Nabi, aku ini beriman, aku ini Islam, tapi kelakuannya aku beriman, tapi kelakuannya kurang imun, Kemudian sebagaimana ada hadis Nabi yang mengatakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minuna fid dunya ala salasati ajza, bahwasanya orang yang beriman di muka bumi ini terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasulullah, sumalam yartabu, dan dia tidak ada keraguan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dibuktikan dengan berjihad, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan jiwa raganya fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian yang kedua, walladzina ya'manuhun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Ada juga orang yang dikenal beriman itu karena harta dan jiwanya. Dan yang ketiga, walladzina idza asyrafa ala qawmi. Ada juga orang yang beriman, tapi ketika dia dihinggapi penyakit rakus, Allahu azza wa jalla, dia meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kekurangan, kesusahan, ingat kepada Allah. Tapi ketika dia diberikan kecukupan, kelebihan, akhirnya menjadi rakus, kagak cukup-cukup, lupa sama karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.